Sudah ada? Thank you, Mi. Oke, thank you for infonya. Aku yang terima kasih malah ya. Terima kasih. Kalau enggak, oke. Kita dari mulai aja, dari ulang ya. Ya, ini adonan padat. Udah bisa lihat semua ya? Oke? Udah oke? Oke, thank you. Oke. Ya, ini adonan padat ya. Jadi adonan padat yang tadi saya bilang, puff pastry menggunakan sistem lamination ya. Jadi lemaknya itu dilipat-lipat ya, baik tadi menggunakan cara melipat fat dalam dough single turn atau dengan double turn ya. Ya, menjadi 3 bagian atau jadi 4 bagian dengan metode French method. Yang biasa kita lakukan di kitchen, kita pakai French method, Scottish method sama English method sama, cuma beda di cara meletakkan lemaknya aja ya, fatnya tadi ya, seperti yang saya kasih tahu tadi. Yang kedua nih, adonan pie atau short pastry atau juga suka dibilang short crust pastry ya. Ini biasanya untuk savory. Terbuat adonan pie, flour, fat, egg, salt, water, ya. Terus dia akan crunchy juga, akan renyah, mudah rapuh, ya, gitu ya. Jadi caranya juga seperti flour dengan fat, ya. Kita potong-potong pakai pisau atau pakai spatula atau whatever ya, sampai berbentuk pasir, baru kita kasih egg. Kenapa? Supaya dia lebih bikin mudah rapuh darinya ya. Jadi tepung dengan fatnya itu, flournya itu akan jadi pasir, dan kamu masukin egg-nya, salt, water. Udah gitu baru kita cetak gitu ya. Ini termasuk savory ya, salty. Oke. Danish pastry. Sama Danish pastry dan puff pastry, caranya memakai lamination, tapi yang membedakan adalah Danish pastry adalah bread dough ya. Jadi kalau bread dough itu pakai apa biasanya? Pakai yeast ya. Perbedaan antara puff pastry dengan bread dough itu adalah di yeast-nya. Jadi ini seperti adonan roti ya, tetapi dipakai lemak untuk menjadi berlapis-lapis. Ya, macam-macam juga yang bisa kita itu, dari croissant juga bisa pakai adonan Danish pastry ini. Terus macam-macam, ada plummer, ada rolling, ada kayak cinnamon roll ya. Cinnamon roll tuh Danish pastry juga ya, termasuk ya. Oke. Ini termasuk juga adonan padat. Nah, sugar dough. Sugar dough itu sama dengan adonan pie ya, cuman namanya juga sugar dough adalah tadi short pastry yang dikasih sugar. Jadi biasanya ini buat yang sweet ya, termasuk yang sweet gitu ya. Bisa juga untuk alas kue. Kalau alas kue itu untuk beberapa jenis whole cake, biasanya kita pakai base-nya itu dari sugar dough ya. Itu juga bisa. Oke. Kita masuk ke adonan lunak atau cair ya. Adonan lunak yang sampai ke cair seperti fritter. Fritter itu adonan untuk gorengan kata kamu ya. Ya. Biasanya bisa kita untuk fried fritter ya, pineapple fritter atau whatever fritter, itu termasuk golongan dari adonan lunak ya. Adonan untuk cake atau batter. Batter juga termasuk adalah fritter adonan lunak ya. Ya, karena dia berbentuk batter ya. Ya, ada egg, flour, sugar, fat ya. Dan itu. Untuk adonan cake ini kita harus mengocok misalnya untuk sponge cake, telur dan gula itu kita kocok sampai dia fluffy, ringan, itu menandakan bahwa
udara masuk ke dalam batternya, ya. Itu yang harus kita stabilize. Kadang kita pakai emulsifier seperti emulsifier seperti CBM, SP, Quick, apa ya, itu untuk mempertahankan udara di dalam batter, gitu ya. Oke, itu termasuk adonan. Ya, ini metode untuk membuat cake. Ada yang warm methods ya. Jadi telur dan gula dikocok oven Mary dulu ya, terus baru masukin terigu ya. Tapi yang biasa kita lakukan adalah cold methods ya. Mau telur dijadikan the whole one atau di separate egg yolk dulu baru white egg. Tapi biasa kita selalu menggunakan seringnya cold method ya, seperti kita bikin spong atau pounds cake gitu ya. Oke. Nah, soap paste. Soap paste itu kamu tahu dari adonan kue sus ya. Ini termasuk juga jenis adonan lunak ya. Jadi fat sama water dimasak sampai mendidih, kemudian dimasukin salt sedikit, sugar sedikit ya. Setelah mendidih, boil, baru masukin terigu, kan jadi roux ya. Roux itu baru setelah rada diangkat dari stove sedikit, baru ditambahkan dengan telur ya. Jadi itu menjadi suatu adonan soft paste. Apa aja yang bisa dibuat dari soft paste ini ya? Macam-macam. Kokombus, tahu nggak kokombus? Yang seperti piramid ya. Itu biasanya kalau kayak saya waktu di Australia itu wedding cake itu banyak banget dari kokombus ya. Jadi dari soft paste ini dibuat seperti menara begitu ya. Terus dikasih herdeville-nya itu dibuat dari karamel ya. Dibuat herdeville rambut setan, tapi maksudnya karamel yang setelah menjadi karamel terus dibuat dibuat seperti lembaran-lembaran ya. Itu biasanya diselimuti itu dan dibuat seperti bikin crown dari karamel untuk ditaruh di atasnya ya. Ini famous banget untuk jadi wedding cake ya. Option dari wedding cake ya. Terus ada lagi profiterole. Profiterole itu seperti tadi ya, sugar dough. Kebayang nggak sih ya, susah ya kalau saya nggak bisa kasih. Biasanya nih kalau di kelas saya bawa buku produk waktu saya di Australia dan saya showing. Jadi kalian akan bisa lihat gitu dengan saya jelasin gitu ya. Cuman ya segala terbatas ya, mudah-mudahan bisa kita bisa another time ya. Oke. Ya. Terus apalagi yang bisa kita buat dari sini ya, churros lagi famous banget ya. Dari soft paste ini kamu bisa bikin churros juga ya, yang digoreng. Jadi soft paste yang digoreng itu bisa jadi churros ya. Terus apalagi yang bisa baru ada yang masuk. Apalagi banyak ya. Any idea apa jadi soft paste? Bisa Paris Brest ya. Jadi dibuat bentuk seperti wheel ya, kayak bentuk bulat gitu ya. Terus dipotong baru dikasih whippy, dikasih buah-buahan ditaruh ya. Paris Brest. Terus apalagi bisa dibuat dari soft paste? Apa lagi jenisnya ya? Ya, selain eclair juga famous ya. Ya, soft paste yang berbentuk oval ya. Itu ya. Eclair, terus apa lagi ya? Banyak sebenarnya ya yang bisa dibuat dari adonan jenis adonan
lunak sopes ini ya. Oke. Nggak bisa nih. Why? Kok saya nggak bisa share lagi nih? Oke, ini pakai ini. Adonan puding. Puding itu ada hot pudding and cold pudding. Seperti saya sudah kayaknya di semester 1 kemarin saya sudah terangkan belum ya? Hot pudding itu puding disajikan panas-panas tanpa sausnya. Biasanya di winter kita ya, seperti bread butter pudding itu sebenarnya hot pudding ya, pakai vanilla sauce or sticky fig pudding ya. Dari fig itu adalah buah tin yang di dry fruit ya, jadinya dikeringkan dan dibuat jadi puding ya. Biasanya hot pudding ini biasanya menggunakan adonan batter, bukan pakai agar-agar atau jelly atau gelatin ya, seaweed gitu, enggak ya. Biasanya hot pudding itu benar-benar memang seperti adonan batter, tapi di steam terus dikasih saus. Biasanya untuk digunakan winter. Atau wind pudding dari Jerman ini seperti fruit cake, tapi di steam terus dikasih sausnya butterscotch sauce. Ya. Butterscotch sauce itu dari saus caramel sauce ya, dikasih karamel dan dikasih krem ya. Itu biasanya mereka makannya lagi winter ya. Kalau cold pudding seperti puding yang kita punya ya, macam-macam cold pudding ya. Strawberry, yang famous banget summer berry pudding ya, itu famous banget ya. Ya, macam-macam cold pudding yang seperti kita. Tapi bread